Apabila kita salah, kita sendiri mungkin mengakuinya. Dan bila ditangani dengan cerdik dan lembut, kita mungkin mengakuinya pada orang lain dan bahkan merasa bangga dengan keterus-terangan serta pikiran kita yang luas. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab kedua. Cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Part ketiga. Hanya sedikit orang yang berpikir logis. Kebanyakan dari kita berprasangka. Sebagian besar dari kita dirusakkan oleh pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya, oleh rasa iri, curiga, takut, cemburu, dan angkuh. Dan hampir semua orang tidak ingin mengubah pikirannya tentang agama atau model rambut atau komunisme atau bintang film kesayangan mereka. Jadi, jika Anda hendak menyampaikan kepada orang bahwa mereka salah, tolong baca paragraf di bawah ini setiap pagi sebelum sarapan. Bagian ini dikutip dari buku James Harvey Robinson, The Mind in the Making. Kadang-kadang kita mendapatkan diri kita mengubah pikiran tanpa perlawanan apapun atau emosi besar apapun. Tapi kalau kita diberitahu bahwa kita salah, kita akan menolak mengakui ini dan mengeraskan hati kita. Kita amat tidak peduli akan formasi keyakinan kita, namun kita mendapatkan diri kita penuh semangat menyokong keyakinan tersebut saat seseorang hendak merampasnya agar lepas dari kita. Jelas, bukan ide-ide itu sendiri yang berharga bagi kita, melainkan harga diri kita yang terancam. Kata kecil milik saya adalah kata paling penting dalam urusan-urusan manusia, dan apabila kita dengan tepat menerapkannya, ini merupakan awal dari kebijaksanaan. Kata ini mempunyai kekuatan yang sama, apakah itu menyangkut santap malam saya, anjing saya, dan rumah saya, atau ayah saya, negara saya, dan Tuhan saya. Kita tidak hanya marah karena disalahkan bahwa jam kita salah atau mobil kita barang rongsokan, tetapi juga bahwa konsepsi kita tentang Kanal Mars, tentang pengucapan Epictetus, tentang nilai pengobatan salisin perlu direvisi. Kita lebih senang untuk terus memegang keyakinan yang sudah terbiasa kita terima, yang menyatakan bahwa hal itu benar, dan kemudian rasa benci akan muncul apabila tertangkap adanya keraguan tentang anggapan kita. Ini akan membawa kita mencari setiap sikap berdalih untuk mendukung argumen kita agar bisa terus memegang apa yang sudah kita percayai selama ini. Carl Rogers, psikolog terkemuka, menulis dalam bukunya On Becoming a Person. Saya memperoleh manfaat luar biasa saat saya mampu membiarkan diri mengerti orang lain. Bagaimana saya mengungkapkannya dalam kata-kata mungkin akan terdengar aneh untuk Anda. Apakah kita perlu membuat diri kita mengerti orang lain? Saya pikir begitu. Reaksi pertama kita terhadap hampir semua pernyataan yang kita dengar dari orang lain adalah evaluasi atau penilaian, bukannya pengertian untuk pernyataan tersebut. Saat seseorang mengekspresikan perasaannya, sikap dan keyakinannya, kecenderungan kita adalah merasa bahwa itu benar atau hal itu bodoh. Itu tidak normal, itu tidak masuk akal, itu tidak tepat, itu tidak bagus. Sangat jarang kita membiarkan diri kita untuk mengerti secara tepat apa arti dari pernyataan itu bagi orang lain itu. Saya pernah mempekerjakan seorang dekorator interior untuk membuat gorden rumah saya. Begitu rekeningnya tiba, saya merasa kaget. Beberapa hari kemudian, seorang kawan mampir dan memandang gorden itu. Saya menyebut harganya dan dia berseru dengan satu rasa kemenangan. Apa? Mahal sekali. Saya kira dia menipu Anda. Benar? Iya.
Dia sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi hanya sedikit orang yang suka mendengar kebenaran yang mencerminkan penilaian mereka. Jadi sebagai manusia, saya berusaha membela diri. Saya menyatakan bahwa yang terbaik akhirnya adalah yang termahal, bahwa seseorang tidak bisa berharap memperoleh kualitas dan cita rasa artistik dengan harga murah, dan seterusnya dan seterusnya. Hari berikutnya, kawan lain mampir, mengagumi gorden saya. Dengan antusias dia membicarakannya dan mengekspresikan satu harapan kalau saja dia mampu mendapatkan kreasi cantik ini untuk rumahnya. Reaksi saya total berbeda. Sebenarnya saya sendiri tidak mampu membayar semahal ini. Saya membayar terlalu mahal. Saya sebenarnya menyesal memesannya. Apabila kita salah, kita sendiri mungkin mengakuinya. Dan bila ditangani dengan cerdik dan lembut, kita mungkin mengakuinya pada orang lain dan bahkan merasa bangga dengan keterus-terangan serta pikiran kita yang luas. Tapi tidak demikian halnya bila seseorang mencoba memaparkan fakta dengan cara tidak menyenangkan. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian ketiga, bab kedua, part yang ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.